Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah pada kita semua agar kita bisa istiqomah mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, agar Allah bisa kita tolong, agar Allah bisa menolong kita, agar Allah tolong kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang baru mungkin kita pelajari, yang hendaknya kelak ilmu dan amal ini bisa menjadi hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih dalam bab yang sama, masih tentang fadlul ju', keutamaan lapar. Setelah kita merenungi hadis-hadis yang disusun oleh Imam Nawawi di dalam bab ini, bagaimana sikap Rasul, yaitu bentuk bukti nyata dari zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lapar. Dan itu sudah bentuk pembuktian Rasulullah SAW bahwasanya sudah tidak mempedulikan dunia. Padahal kalau dibilang kata Rasul, andaikan saja aku menginginkan emas 2 gunung Uhud, aku bisa. Tapi Rasulullah mengatakan, tidaklah jikalau aku diberikan 2 gunung Uhud, aku diberikan emas sebesar 2 gunung Uhud, tidaklah dia bersama saya 3 hari kecuali saya sudah sedekahkan ke sana, sedekahkan ke sini, semua sampai habis, kecuali beberapa dinar yang Rasulullah gunakan untuk membayar hutang. Itulah Rasul kita. Maka dalam hadis tersebut Imam Nawawi memaparkan bagaimana kehidupan Rasulullah, kehidupan kesederhanaan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tentang Nabi saja, bahkan tentang para sahabat yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hadis ini bagaimana Rasulullah memberikan hadyu, petunjuk kepada kita semua terhadap sikap kita terhadap bagaimana sikap kita terhadap rasa lapar dan terhadap makanannya. Dan kita ambil hadis ini, tidak berpanjang lebar ya. Hadis ini diriwayatkan hadisun hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala an Abi Quraimah Al-Miqdam bin Ma'ad Ya'krib. Abi Quraimah yaitu Miqdam bin Ma'ad Ya'krib radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a adamiyun wi'an syarran. Dalam riwayat lainnya apa? Ma mala'a bnu'a Adam wi'an syarran min batnihi bihasabi bani Adam ukulat. Di riwayat yang lain apa? Luqaimat yuqimna sulbahu fa in kana la mahala fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Hadis ini masyhur bukan? Hadis ini tidak asing ya. Di antara kita mungkin sempat tertempel, Anda enggak tahu ya, mungkin sempat ditempel di matam. Ditempel di matam enggak? Di dapur, di matam anak-anak. Hadis ini ditempel enggak di matam? Belum pernah ya? Ya kalau di kita di Al-Irsyad ada ini ya, menjadi reminding, pengingat untuk kita. Hadis ini diriwayatkan dari Quraimah bin Al-Miqdam bin Ma'ad Ya'krib, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Bani Adam mengisi wi'an syarran, wadah yang buruk, min batnihi, di dalam perutnya. Jadi di sini disifatkan apa? Perut adalah di antara bentuk wadah yang buruk. Perut di antara dari wadah-wadah yang ada, ternyata perut juga disifati Rasulullah adalah wadah yang buruk.
Bihasabi bani Adam, maka Rasulullah memberikan apa? Berikan arahan. Bihasabi bani Adam, takaran porsi makanan bani Adam, luqaimat. Kalau di sini dikatakan ukulat. Apa? Suapan-suapan kecil. Tujuannya apa? Yuqimna sulbahu, suapan-suapan kecil yang bisa menegakkan tulang belakang mereka. Fa in kana la mahalah, kalau memang suapan kecil itu tidak cukup, kemudian Rasulullah kasih solusi. Fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Sepertiga untuk diisi untuk makanan, jadi itu lambung dibagi tiga ya. Lambung dibagi tiga. Sepertiganya buat makanan, sepertiganya buat minuman, sepertiganya buat hawa nafas. Kalau kita tidak bicara masalah kedokteran ya, tapi memang kalau bicara kedokteran memang ini membantu proses pencernaan. Kalau kita bisa membagi porsi yang tepat. Tapi kita lihat dari efek sisi syariat ya nanti. Pertanyaannya, inilah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah bagaimana dengan hadis Abu Hurairah ya? Hadis Abu Hurairah yang Rasulullah pernah bilang kepada Rasulullah, ya Abu Hurairah isyrab. Kemudian Rasulullah Abu Hurairah, falam azal ashrab, aku tetap minum. Kemudian sampai berhenti, isyrab, minum lagi, disuruh minum lagi Abu Hurairah. Minum lagi, minum terus, disuruh minum sama Rasulullah sampai apa? Sampai kata Abu Hurairah, lam ya walladzi nafsi biyadi walladzi nafsi Muhammadan biyadillah, ya, demi Allah, ma ajidu maslakan ya Rasulullah, aku udah enggak punya tempat lagi, ini udah penuh sama air. Rasulullah sendiri di satu sisi Rasulullah menyuruh Abu Hurairah untuk minum sampai perutnya penuh. Bagaimana sikap kita dari dua hadis yang bertentangan? Tidak ada bertentangan ya. Sesekali boleh, sesekali boleh. Antum sesekali kiranya ingin mengisi wadah tersebut dengan penuh, tapi jangan keterusan ya. Sesekali itu Ustaz 3 kali sehari. Yang porsi sekalinya itu penuh, yang duanya enggak ya, bukan. Sesekali, jarang sekali. Abu Hurairah dikisahkan dari hadis-hadis sebelumnya, Abu Hurairah dari siapa? Dari golongan apa? Ahlussuffah. Apa Ahlussuffah enggak pernah makan kenyang. Sesekali Abu Hurairah diberikan kesempatan oleh Rasulullah untuk menikmati itu minuman. Nah, inilah yang perlu kita tahu. Baik. Ada beberapa poin yang kita ambil faedah dari hadis ini. Ya, pertama, hukum makan itu sendiri. Dalam masalah fikih, hukum makan. Hukum makan sendiri asalnya mubah. Hukum asal makan mubah. Tapi ingat dalam kaidah fikih, kaidah usuliyah, antum sudah belajar usul fikih? Sudah belajar usul fikih belum? Ya, dari dalam kaidah usuliyah pada masalah mubah apa? Al-wasail laha ahkam maqasid. Wasilah memiliki hukum sesuai tujuannya. Ini mubah. Kalau makan kita yang mubah ini kita bawa untuk menunaikan perkara-perkara sunnah, maka makanan ini naik hukumnya dari mubah menjadi apa? Sunnah. Antum makan dan minum tujuannya agar bisa sholat sunnah, agar bisa misalnya menunaikan ibadah sunnah yang lainnya, maka itu menjadi sunnah. Agar dia tidak binasa dari rasa lapar, agar dia tetap bisa konsisten menjaga sunnah, maka ini naik levelnya dari mubah menjadi sunnah. Bahkan bisa jadi naik ke level wajib. Kalau kalau tidak dengan makan, antum tidak bisa sholat wajib misalnya, maka makan itu wajib. Contoh misalnya teman-teman pengajar ya, guru yang ngajar di hisoh di jam keempat ya, yang kebetulan saking sibuknya istirahat tidak sempat makan, itu lemes banget ya, banget. Kalau datang ke masjid mungkin sudah sudah tidak lagi ruh yang menggerakkan tubuhnya tapi hanya rutinitas yang menggerakkan tubuhnya. Nah, akhirnya tidak bernilai pahala ya, karena tidak dihadirkan oleh ruh ya, tidak dihadirkan oleh ilmu. Akhirnya dia makan dulu baru dia bisa sholat. Ini bisa jadi wajib, wajib. Nah, kemudian bisa jadi haram ya, kalau digunakan untuk memuaskan nafsu saja. Bahkan Allah berfirman apa? Kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah secukupnya, tapi jangan berlebihan. Ketika sudah masuk ke kategori berlebihan, ini bisa jatuh pada perkara haram. Atau bisa jadi makruh. Bisa jadi makruh. Nah,
Jikalau digunakan pada sesuatu yang dicela, di antaranya apa? Allah berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lakum." Dan orang-orang kafir, mereka menikmati kehidupannya. Mereka makan sebagaimana sebagaimana makannya hewan-hewan ternak. Ya, serakah, kayak ayam ya. Kayak ayam. Ya. Semua duduk dimakanin, tapi enggak semuanya habis. Ya. Kemudian naru maswalakum, dan demikianlah neraka tempat kembali mereka. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan al-mu'min ya'kulu fi ma'in wahid, ya. Seorang muslim makan dengan satu lambung. Adapun kufar ya'kulu fi sab'ati am'a, orang-orang kafir makan dengan 7 lambung. Maksudnya serakah mereka serakah. Inilah yang membuat makan itu menjadi hukum makruh, makruh. Adapun untuk menikmatinya dan untuk bisa menikmati, ya, makan untuk menikmati, hukumnya mubah. Tapi kemudian faedah selanjutnya di sini adanya ancaman dari berpuas-puas dari makanan untuk memenuhi untuk berlebihan dalam kenyangnya. Untuk berlebihan dalam kenyang. Al-Mubarakfuri mengatakan di sini, mengatakan dalam hadis yang berbunyi ma mala ibnu adam bi'an syarran min batnihi, dikatakan oleh Al-Mubarakfuri, batn, dia perut adalah wadah makanan, dan dia bisa menjadi buruk karena makanan itu memicu atau membangkitkan syahwat. Karena makanan yang masuk ke dalam perut membangkitkan syahwat. Maksudnya membangkitkan seseorang untuk punya syahwat tinggi. Maka kalau syahwat ini ditumpahkan pada perkara yang halal, maka tidak masalah. Tapi kalau syahwat ini diletakkan pada perkara haram, maka menjadi masalah. Dan rata-rata syahwat itu banyak ditumpahkan pada perkara-perkara yang haram. Maka dikatakan inilah sebab muasal kenapa dikatakan wadah yang buruk, buruk. Kemudian di antara keutamaan yang lain, hendaknya kita bersikap iqtisad, bersikap sederhana dalam mengambil makanan secukupnya. Memang kalau memang tidak bisa makan luqaimat qalil, ya sudah, makan sesuai kadar yang menurut antum bisa antum habiskan. Dikatakan faedah at-Tibi, dikatakan Abu Hamid pernah mengatakan fawaidul ju, keutamaan lapar. Di sini ada 3 poin faedah dari keutamaan lapar. Pertama, keutamaan lapar melahirkan safaul qalb, jernihnya hati. Wa iqadil qarihah wa nafadul basirah, dan membangkitkan semangat ibadah, dan membuka basirah, penglihatan dia terhadap kebenaran. Jadi lapar membuat hati semakin bersih. Ya. Jadi cara kita semangat ibadah justru malah dengan lapar. Kemudian fa inna syaba yurisul baladah wa yu'mil qalb, dikatakan oleh Abu Hamid, lapar kenyang justru mendatangkan baladah belet. Apa belet? Bahasa Sunda bukan belet, kebodohan, mentok, ya, sulit berpikir. Rasa kenyang terkadang membuat seseorang itu sulit berpikir. Wa yu'mil qalb, membuat hati menjadi buta. Ini faedah pertama. Kemudian faedah kedua, dikatakan Abu Hamid, al-ju' riqqatul qalb wa safa'ul inkisar wa zul wa zawalil batar wal ashr wal farah. Rasa lapar membuat hati semakin lembut, semakin empatik, semakin bisa merasakan kesulitan orang lain. Makanya gak heran ya, kalau puasa orang-orang banyak yang rajin ibadah, rajin memberi, karena mereka sama-sama lapar, merasakan sama-sama kesulitan. Ya, ini di antara pentingnya kita belajar ilmu agama, di antara agar mengerti kesulitan orang lain. Ya, tujuannya untuk bisa memanusiakan manusia.
Silahkan antum lihat orang-orang di bawah, kalau bisa antum juga pernah merasakan apa yang mereka rasakan. Tujuannya agar bisa bermuamalah ya, bisa merasakan derita sesama kita. Kemudian apa? Wasafa'uhu, membersihkan hati. Wal inkisar, inkisar itu apa? Pecah air mata. Apa inkisar ya, merasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita itu bukan siapa-siapa. Inkisar itu remuk. Nah, seakan-akan kita di hadapan Allah bukan siapa-siapa. Wadzul, hina. Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah faedah kedua dari ju'. Faedah ketiga dari ju', dari lapar, taisirul mawadhibul ibadah, memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah. Meskipun demikian terkadang makan ya, rasa kenyang justru membuat kita apa? Kesulitan ibadah. Inilah di antara sebab-sebab kenapa kita harus mengenal rasa lapar. Ibnu Jauzi pun demikian mengatakan, al-aqil yu'ti badanahu minal ghidha ma yuwafiquhu. Orang yang berakal hendaknya memberikan bagian dari nutrisi yang cukup untuk badannya. Ya. Orang akil dia harus memperhatikan kira-kira butuh apa nih nutrisinya. Wala tadhunnanna anni amuru bil akli syahwat wala bil iktsari minal malzuz. Innama amuru bitanawuli ma yahfazun nufus. Janganlah kalian mengira aku menyuruh kalian untuk memakan untuk menumbuhkan syahwat-syahwat kalian, untuk memperbanyak memakan makanan sesuatu yang lezat. Tapi aku menyuruh kalian makan untuk bisa menjaga jiwa kalian agar bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh Ibnu Jauzi. Kemudian dikatakan apa? Fa anha amma yu'zil badan fa amma tawassu fil mata'im fa innahu sababun naum. Kebanyakan makan bisa menyebabkan ngantuk. Wa syaba yu'mil qalb, dan kenyang bisa membuat hati menjadi buta dan badan menjadi lemah. Makanya kan terkadang jam ketiga anak-anak belajar itu setelah istirahat justru bukan semakin semangat, malah semakin teler. Itulah ternyata apa? Perut dan ilmu tidak mungkin bisa bersatu. Karena terlalu mereka tidak bisa mengontrol dirinya. Tujuan istirahat adalah untuk mengembalikan semangat belajar. Tapi ternyata berlebihan akhirnya malah justru membuat mereka kesulitan memahami ilmu-ilmu yang dipelajari di jam ketiga, jam keempat. Maka ini perlu menjadi arahan untuk kita semua agar kita bisa mengerti ya. Dunia tujuannya adalah untuk bisa mengantarkan kita kepada akhirat. Wallahu ta'ala bissawab. Kita tutup doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.